Saat terbangun dari tidur, aura spiritual di seluruh dunia bangkit kembali. Hewan dan tumbuhan yang dulu jinak seketika berubah menjadi monster haus darah. Manusia terpaksa memasuki era kebangkitan universal. Ada yang hanya membangkitkan bakat tempur level E. Dengan semangat membara mempertahankan kota sendirian. Menjadi penguasa yang melindungi satu wilayah. Ada yang membangkitkan sihir hitam level B. Menganggap nyawa manusia tak berharga. Merusak sesuka hati di tengah reruntuhan. Melakukan segala macam kejahatan. Bahkan ada anak-anak surga yang membangkitkan bakat level S. Sejak saat itu melampaui dunia fana. Menjelajahi dunia dengan bebas. Tak terkalahkan. Sedangkan dirimu di kehidupan sebelumnya yang bernasib sial. Mendapatkan penguatan fisik level. Mengira bisa berlatih menjadi One Punch Man. Ternyata malah tewas dimakan monster sebelum keluar dari desa pemula. Mengikuti alur kehidupan sebelumnya. 3 undian bakat di depan mata ini mungkin akan menjadi jalan buntu level D lagi. Tapi karena kali ini terlahir kembali, kamu sama sekali tidak akan pasrah pada takdir. Mengingat kehidupan sebelumnya, seorang maha kuat level SSS di puncak pernah secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ada sebuah benda dewa di dunia ini. Bernama Liontin Gioklingsi. Siapapun yang mendapatkannya, akan mendapatkan restu tertinggi dari Dewi Keberuntungan. Berpikir sampai di sini, kamu pun membulatkan tekad, berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kamu berangkat menuju lokasi harta karun yang disebutkan oleh orang kuat itu. Bergegas sepanjang jalan, kamu dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Setelah memastikan perkiraan lokasinya, kamu segera mendirikan kemah sementara. Sisanya, adalah menunggu dengan tenang saat bulan darah muncul tepat jam 12 siang. Kamu tahu dengan jelas di dalam hati, saat bulan darah menyelimuti langit dan bumi, harta karun akan muncul secara acak di seluruh dunia. Levelnya bervariasi dari level D terendah hingga level SSS tertinggi. Selain itu, pengundian bakat tidak dimulai bersamaan dengan bulan darah. Melainkan baru akan dimulai secara resmi 1 jam setelah bulan darah muncul. Jadi rencanamu sangat jelas manfaatkan bulan darah untuk membuka peti harta karun dan merebut Liontin Giok. Tingkatkan nilai keberuntunganmu semaksimal mungkin. Tunggu sampai penarikan bakat dimulai. Kamu akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengubah takdir ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap sudah jam 12 siang. Langit yang tadinya cerah tak berawan, tiba-tiba tertutup oleh warna merah darah yang pekat. Dunia dipenuhi dengan aura spiritual yang aneh dan dahsyat. Ding bulan darah telah muncul. Aura spiritual bangkit kembali. Seluruh umat manusia akan mendapatkan satu kesempatan undian bakat 3 kali. Akan dimulai secara resmi dalam 1 jam. Harta karun level D hingga SSS telah muncul di seluruh dunia. Siapa cepat dia dapat. Tidak akan ada yang mengalah. Pengingat hangat akan ada invasi monster secara berkala. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat, kamu bisa bertahan hidup di dunia apokaliptik yang kacau ini. Saat ini kamu sama sekali tidak peduli dengan notifikasi sistem yang terus-menerus. Matamu mengawasi sekeliling dengan cermat, dengan cemas mencari jejak Liontin Giok itu. Tiba-tiba, di atas sebuah panggung batu di kedalaman hutan, seberkas cahaya lembut namun menyilaukan bersinar. Itulah Liontin Giok yang susah payah kamu cari. Ding selamat kepada host karena mendapatkan SSS. Harta karun level tertinggi Liontin Gioklingsi. Nama item Liontin Gioklingsi. Kualitas level SSS tertinggi. Efek 1 setelah dipakai, keberuntungan host secara keseluruhan akan meningkat secara maksimal. Mengubah nasib buruk menjadi baik. Keberuntungan selalu menyertai. Efek 2 setelah dipakai, kecepatan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Efisiensi penyerapan aura spiritual jauh melampaui orang biasa. Efek 3 setelah dipakai, dapat membentuk ikatan telepati dengan makhluk panggilanmu. Mampu meminjam sebagian skill inti dari makhluk panggilan. Efek 4 setelah dipakai otomatis terikat dengan jiwa host. Tidak akan pernah terlepas. Tidak dapat dicuri, dirampas atau dihancurkan oleh orang lain. Setelah selesai membaca deskripsi atribut Liontin Giok, kamu tidak ragu sedikit pun. Langsung mengikatnya di lehermu. Seketika, aliran energi spiritual yang hangat dan dahsyat seperti sungai yang deras terus-menerus mengalir ke seluruh tubuhmu. Meridianmu dipenuhi dengan energi spiritual. Seluruh tubuh merasakan kehangatan yang nyaman. Dan keberuntunganmu juga mengalami perubahan drastis secara diam-diam. Kamu berpikir dalam hati, efek ketiga dari Liontin Gioklingsi terlalu kuat. Jika bisa mendapatkan bakat tipe pemanggil, maka aku pasti akan langsung meroket. Dengan cepat, 1 jam berlalu tanpa terasa. Tepat pukul 1 siang, Ting Gacha 3 bakat telah resmi dimulai. Semua manusia akan mendapatkan satu kesempatan gacha 3 bakat. Dari 3 kartu bakat hanya bisa memilih 1 sebagai bakatmu. Silakan tuan rumah memilih dengan hati-hati. Ting efek spesial Liontin Gioklingsi terpicu peningkatan keberuntungan ekstrim. Keberuntungan tuan rumah telah meningkat ke puncaknya. Gacha 3 bakat kali ini dapat membuka hak istimewa. Memilih ketiga kartu bakat. Detik berikutnya, 3 cahaya putih cemerlang turun dari langit. Mendarat di hadapanmu. Memadat menjadi 3 kartu bakat yang kuno dan indah. Kamu menahan kegembiraan di hatimu.
Perlahan mengulurkan tangan, membuka kartu bakat pertama, bakat tingkat SSS Panggilan Dewa. Efek setiap tuan rumah naik 10 level. Dapat membuka satu kesempatan memanggil. Makhluk yang dipanggil pasti adalah petarung kuat tingkat SSS. Tingkat kesetiaan maksimal, tidak akan pernah berkhianat. Bakat ini benar-benar dibuat khusus untukmu. Hatimu terkejut, buru-buru membuka kartu bakat kedua. Bakat tingkat SSS Jalan Pedang Dewa. Efek pemahaman ilmu pedang. Tingkat kemahiran jurus langsung maksimal. Semua serangan pedang mendapatkan bonus kekuatan serangan 100 kali lipat. Ada kemungkinan tertentu untuk memicu kerusakan kritikal 10.000 kali lipat. Jika bisa dipasangkan dengan pedang yang kuat. Bakat ini benar-benar tak terkalahkan. Kamu menahan kegembiraanmu. Membuka kartu bakat terakhir. Bakat tingkat SSS. Keberuntungan tingkat dewa. Efek. Diberkati oleh Dewi Keberuntungan. Tuan rumah akan selalu diselimuti oleh keberuntungan. Saat menghadapi bahaya fatal, mekanisme penyelamatan jiwa akan terpicu secara otomatis. Menghindari satu serangan yang pasti mematikan. Ini benar-benar pengaturan untuk protagonis. Saat ketiga kartu bakat selesai dilihat, berubah menjadi 3 aliran cahaya, menyatu ke dalam tubuhmu. 3 bakat tingkat atas langsung aktif. Saat ini kamu sangat mengerti. Masih banyak harta karun tingkat S ke atas di hari kiamat. Mumpung dunia sedang dalam kekacauan dan sebagian besar orang masih meraba-raba, harus segera mendapatkan semua harta karun ini. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk pergi ke ingatan kehidupan masa lalumu terlebih dahulu, ke lokasi di mana pedang tingkat S disembunyikan. Untuk menghindari kecelakaan di jalan, kamu berencana untuk segera memanggil makhluk pemanggil pertamamu. Ding, silakan tuan rumah memilih tipe pemanggilan, tipe serangan jarak jauh, tipe serangan jarak dekat, tipe pertahanan, tipe penyembuhan, tipe pendukung. Kamu hampir tidak ragu sedikit pun. Langsung memilih tipe serangan jarak jauh. Efisiensi farming monster dari makhluk pemanggil jarak jauh sangat tinggi. Dapat membantumu menaikkan level dengan cepat. Merebut keuntungan di awal perkembangan. Begitu suara itu terdengar, sebuah lingkaran pemanggilan berwarna ungu muda perlahan menyala di depanmu. Cahaya di tengah lingkaran sihir meledak. Sesosok tubuh yang sangat indah perlahan muncul. Ternyata itu adalah Medusa si iblis ular yang legendaris. Makhluk pemanggil. Medusa kualitas. Tingkat SSS. Level 1. Sinkron dengan level tuan rumah. Skill aktif. Panah pemisah. Perisai sihir. Jurus rahasia. Gigitan hati ular perak. Tatapan membatu. Skill pasif. Serangan membatu. Serangan biasa. Berpeluang memicu efek membatu. Peningkatan kekuatan sihir. Kekuatan sihirnya sendiri meningkat permanen 50%. Loyalitas. Kesetiaan mutlak. Memuja tuan rumahnya. Bersedia memberikan segalanya untuk tuan. Melihat Medusa yang sangat cantik di hadapannya. Kamu sedang terkejut. Medusa kemudian perlahan berlutut. Dengan hormat berkata, "Aku datang memenuhi panggilanmu. Tuanku, aku adalah pelayanmu yang paling setia Medusa. Hamba memohon tuan untuk memberiku nama." Kamu berpikir sejenak, sambil tersenyum berkata, "Karena nama aslimu adalah Medusa, maka mulai sekarang aku akan memanggilmu Sasa." Mendengar itu, secerca kegembiraan melintas di mata Medusa. Dengan hormat menjawab, "Terima kasih tuan atas namanya. Sasa akan selalu mengingatnya." "Sasa, bisakah kamu berubah menjadi wujud manusia?" Kamu bertanya dengan santai. "Tentu saja bisa, tuan." Begitu suara itu terdengar, seberkas cahaya lembut menyelimuti tubuh Medusa. Setelah cahaya itu menghilang, dia telah berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan gaun ungu panjang. Wanita manusia dengan kecantikan yang luar biasa. Setelah itu, kamu pun membawa Sasa, melaju menuju lokasi pedang kelas S disembunyikan. Di perjalanan, kalian bertemu dengan beberapa orang yang baru membangkitkan bakat tingkat rendah. Para penyintas yang tidak tahu diri. Mereka melihat pakaianmu biasa saja, lalu ingin maju untuk merebut hartamu. Akibatnya mereka ditatap dengan tatapan dingin oleh Sasa. Seketika membatu, kemudian hancur menjadi puing-puing dan berserakan di tanah. Perjalanan berjalan lancar tanpa hambatan. Kalian dengan cepat tiba di depan sebuah kuil kuno yang terbengkalai. Setelah mencari-cari, akhirnya di halaman belakang kuil di atas sebatang pohon tua, menemukan pedang kelas S yang memancarkan aura pedang yang tajam. Ting selamat kepada tuan karena telah mendapatkan harta karun kelas S pedang Yitian. Nama barang, pedang Yitian. Kualitas, kelas S. Efek 1. Saat menyerang dapat melepaskan aura pedang Yitian yang tajam. Memberikan damage area yang masif pada musuh dalam jangkauan. Efek 2. Serangan biasa disertai efek pendarahan. Memberikan damage berkelanjutan pada musuh, hingga musuh mati. Efek 3. Meningkatkan secara drastis critical rate dan critical damage pengguna. Saat critical dapat memicu damage energi pedang tambahan. Memegang pedang Yitian di tangan yang dingin menusuk tulang namun penuh kekuatan. Hatimu dipenuhi kegembiraan. Pedang Yitian dipadukan dengan bakat ilmu pedang tingkat dewa. Kekuatan tempur ini benar-benar mengerikan. Jika digambarkan dengan satu kata, yaitu mantap. Saat kamu sedang larut dalam kebahagiaan atas penemuanmu, terdengar suara langkah kaki yang mantap.
Seorang pria berjas rapi dengan aura yang luar biasa perlahan berjalan mendekat. Kamu langsung mengenalinya sebagai ketua grup Hong Yun, Qian Duo. Di kehidupan sebelumnya, Qian Duo membangkitkan bakat tingkat B yaitu pandai berbisnis. Berkat bakat ini, dia dengan cepat mengubah kekayaannya menjadi kerajaan bisnis di akhir zaman. Dia bahkan merekrut banyak ahli tingkat S di bawahnya, dan akhirnya menjadi penguasa di salah satu wilayah. Namun, dia adalah orang yang ramah dan memiliki niat baik, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Adalah salah satu dari sedikit rekan di akhir zaman yang layak dijadikan teman. Kawan, senang bertemu denganmu. Melihat dari penampilanmu, sepertinya kau juga datang demi pedang Yitian ini. Qian Duo berjalan maju sambil tersenyum dengan nada yang ramah. Bos Qian salah paham, aku hanya kebetulan lewat sini, dan tidak sengaja menemukan pedang ini. Kamu menjawab sambil tersenyum. Begitu rupanya, Qian Duo seakan baru sadar. Terlintas secercah kekaguman di matanya. Kulihat kawan ini punya aura yang luar biasa model. Bakatmu sudah pasti tidak lemah. Aku Qian Duo paling suka berteman dengan orang hebat sepertimu. Entah apakah saudara bersedia berteman denganku. Mendengar itu, kamu pun menurunkan kewaspadaanmu, sambil tersenyum dan mengangguk. Bos Qian terlalu baik. Bisa berteman dengan Bos Qian adalah suatu kehormatan bagiku. Kalau berjodoh kita bertemu lagi. Selesai berbicara, kamu pun membawa Sasa dan berbalik pergi. Hanya menyisakan Qian Duo yang termangu sendirian di tempat. Dengan ekspresi bingung, setelah meninggalkan kuil kuno, kamu membawa Sasa dan bergegas pergi. Tak lama kemudian kalian tiba di tepi laut. Di kehidupan sebelumnya, kamu pernah menyaksikan langsung di sini sebuah bencana tingkat naga yang mengguncang dunia. Seekor monster level SS menyerang pesisir. Setelah membunuh beberapa ahli level S, ia menyeret mayat mereka ke sebuah pulau terpencil di seberang. Beberapa hari kemudian, seorang ahli level S yang ditelan oleh monster secara ajaib hidup kembali, bahkan mengaku telah membunuh monster level SS itu. Awalnya tidak ada yang percaya, sampai federasi mengirim orang untuk menyelidiki pulau terpencil itu, dan memastikan monster level SS itu telah tewas. Barulah mereka bersorak gembira, dan menganggap ahli itu sebagai penyelamat, dan alasan ahli itu bisa membalikkan keadaan. Semua berkat sebuah cincin di tangannya, harta karun level SSS cincin iblis hitam. Di kehidupan sebelumnya, sebelum dia pergi ke pulau terpencil itu, dia tidak memiliki cincin ini di tangannya. Jelas sekali, cincin iblis hitam itu tersembunyi di pulau terpencil itu. Meskipun saat ini belum bisa 100% dipastikan, tapi di hatimu sudah ada kesimpulan. Kamu harus pergi sendiri ke pulau terpencil itu untuk menyelidikinya, dan merebut cincin iblis hitam itu. Tak lama kemudian, kalian pun menaiki sebuah perahu sederhana. Tiba di pulau terpencil itu. Begitu menginjakan kaki di pulau, raut wajah Sasha seketika menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang berat, "Tuan, aku merasakan kekuatan sihir yang sangat besar dan aneh. Tepat di dalam gua di depan." Kamu mengangguk, menggenggam erat pedang Yitian, membawa Sasha berjalan menuju arah gua. Baru saja memasuki tikungan di dalam gua, seekor manusia ikan yang basah kuyup dan berwajah ganas tiba-tiba melompat keluar, menerkam ke arahmu. Reaksimu sangat cepat, mengayunkan pedang Yitian. Aura pedang yang tajam langsung melesat. Dengan mudah membunuh manusia ikan itu. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh manusia ikan mutan level 1. Mendapatkan banyak poin pengalaman. Level tuan rumah meningkat. Level 1 menjadi level 2. Mendapatkan 5 poin atribut yang dapat dialokasikan secara bebas. Kamu tidak ragu sedikit pun. Menambahkan semua 5 poin atribut bebas ke kekuatan. Kekuatan dirimu langsung meroket dari 5 poin menjadi 10 poin. Rasa kekuatan yang dahsyat menyebar ke seluruh tubuh. Seolah-olah memiliki tenaga yang tak ada habisnya. Setelah itu, kamu dan Sasha terus masuk lebih dalam ke gua. Di atas panggung batu di bagian terdalam gua, sebuah cincin sederhana tanpa hiasan yang memancarkan sedikit aura hitam diletakkan dengan tenang di sana. Itulah cincin iblis hitam yang kamu cari dengan susah payah. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan harta karun tertinggi tingkat SSS cincin iblis hitam. Nama item, cincin iblis hitam. Kualitas, tingkat SSS. Efek khusus 1. Berisi ruang penyimpanan tak terbatas. Dapat menyimpan benda non-hidup apapun. Penyimpanan dan pengambilan yang mudah, tanpa perlu operasi yang rumit. Efek khusus 2. Kebal terhadap sebagian besar serangan negatif, termasuk sihir hitam, kutukan, pengendalian pikiran, pesona, ilusi, membatu, dan serangan lainnya. Efek khusus 3. Skill aktif serangan ke-8. Dapat menyebabkan kerusakan mental yang sangat besar pada target, membuatnya linglung. Jika kekuatan mental target lemah, bisa langsung menghancurkan sarafnya, menyebabkan kerusakan permanen. Skill ini bisa disimpan 3 kali. Setiap dini hari akan pulih 1 kali secara otomatis. Kamu sangat gembira dalam hati. Dengan adanya cincin iblis hitam, di masa depan tidak perlu lagi khawatir dengan kutukan dan kendali pikiran penyihir hitam di akhir zaman. Perlu diketahui, di akhir zaman ada banyak penyihir hitam yang berhati jahat.
Sekali menjadi target mereka, paling ringan akan terluka parah. Paling parah jiwa dan raganya akan hancur lebur. Kamu segera memakai cincin iblis hitam di jarimu. Dengan satu pikiran, pedang Yitian di tanganmu pun langsung menghilang. Disimpan ke dalam ruang penyimpanan cincin iblis hitam. Sangat praktis. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, lokasi harta karun level SSS yang kamu ketahui, hanya ada Liontin Giok Lingxi dan cincin iblis hitam. Harta karun level SSS lainnya entah terlalu jauh, atau lokasinya tidak diketahui. Kini akhir zaman telah tiba. Transportasi global telah lumpuh. Jika ingin pergi ke daerah lain, harus menggunakan alat transportasi pribadi. Berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk menghubungi Qian Duoduo untuk meminjam pesawat pribadinya. Dalam perjalanan menuju villa keluarga Qian, kamu melihat pemandangan yang kacau balau di jalanan dan gang. Di mana-mana ada penyintas yang menjara persediaan saat kekacauan, yang disebut orang-orang sebagai belanja 0 rupiah. Kamu menghela napas dalam hati. Dalam 3 tahun setelah akhir zaman tiba, akan terjadi 3 kali bencana dahsyat secara berurutan. Bencana besar. Pertama adalah bencana panas. Suhu global akan naik hingga ekstrim. Sumber daya air dan makanan akan menjadi sangat langka. Selanjutnya adalah bencana dingin ekstrim. Suhu turun drastis, ribuan mil membeku, banyak sekali orang akan mati kedinginan. Terakhir adalah bencana monster. Monster dalam jumlah besar melanda seluruh dunia. Itu juga penyebab kematianmu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, kamu sama sekali tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sama sekali tidak akan membiarkan dirimu jatuh ke dalam makanan dan kesulitan kekurangan sumber daya air. Saat melewati sebuah supermarket besar, kamu berhenti melangkah. Dengan satu pemikiran, dengan bantuan ruang penyimpanan cincin iblis hitam, kamu mengambil semua persediaan makanan, air minum, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, dan barang-barang lainnya, tanpa sisa sedikit pun. Setelah menjarah habis persediaan di supermarket, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tim saluran obrolan publik global resmi dibuka. Semua penyintas bisa berkomunikasi dengan bebas di dalam saluran. Saluran akan menampilkan avatar dan nama asli pengguna. Harap berhati-hati dalam berbicara, hindari membocorkan informasi pribadi. Begitu saluran obrolan dibuka, kamu pun segera menemukan Qian Duoduo di dalam saluran, dan berinisiatif mengirim pesan. Qian Duoduo, saudara Su, sehari tidak bertemu, kamu malah terlihat semakin bersemangat. Bos Qian terlalu memuji. Ada satu hal yang ingin ku minta. Ku ingin meminjam pesawat pribadimu. Kira-kira apakah boleh? Qian Duoduo, itu hal kecil. Saudara Su yang memintanya. Mana mungkin aku menolak. Datanglah ke Villa Jiangnan untuk menemuiku. Aku menunggumu di gerbang. Tak lama kemudian, kamu pun tiba di Villa Jiangnan bersama Sasa. Qian Duoduo sedang menunggu di gerbang villa bersama beberapa pengawal. Sikapnya sangat antusias. Saudara Su, kamu mau naik pesawat kemana? Gunung api. Kamu menjawab dengan datar. Qian Duoduo tampak terkejut. Gunung api ada di arah timur laut. Jaraknya sekitar 4 jam penerbangan dari sini. Energi spiritual di sana kacau balau. Dan juga melahirkan banyak monster elemen api. Itu sama sekali bukan zona aman. Ku hanya pergi mencari seorang teman. Setelah bertemu temanku aku akan kembali. Bos Qian tidak perlu khawatir. Kamu membuat alasan dengan santai. Syukurlah kalau begitu. Qian Duoduo menghela napas lega, lalu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya saudara Su, aku sedang membangun tempat perlindungan di Manor ini. Fasilitasnya lengkap, tingkat keamanannya sangat tinggi. Setelah tempat perlindungan ini selesai dibangun, jika saudara Su tidak punya tempat tujuan, kenapa tidak datang saja ke tempatku? Aku juga bisa memberimu jabatan kapten penjaga tempat perlindungan. Bertanggung jawab atas keamanan tempat perlindungan. Dalam hati kamu diam-diam menggelengkan kepala. Kapten penjaga terus terang adalah kepala keamanan. Ambisimu adalah menyapu bersih harta karun kiamat dan menjadi yang terkuat. Sama sekali tidak punya waktu untuk terjebak di sini sebagai satpam. Aku hargai niat baik Bos Qian. Tapi aku sibuk dengan urusanku sendiri. Aku khawatir aku tidak bisa mengemban jabatan ini. Begini saja, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Dia sangat cocok untuk posisi ini. Kamu bisa menghubunginya. Baiklah, baiklah. Aku akan menuruti perkataan saudara Su. Qian Duoduo buru-buru mengangguk. Setelah itu, kamu pun mengirimkan informasi Da Zuang kepada Qian Duoduo. Da Zuang, orang kuat tingkat S dari kehidupan sebelumnya. Tubuhnya gemuk dan besar. Orangnya setia, jujur, dan baik hati. Tapi dia sangat membenci kejahatan. Dia tidak pernah berbelas kasihan pada musuh. Bakatnya adalah tingkat S melahap segalanya. Entah itu batu, atau bata, atau monster, dan makhluk aneh. Selama dia menelannya dalam sekali lahap, dia bisa mencernanya dengan cepat. Tidak hanya dapat memulihkan lukanya sendiri, tapi juga dapat meningkatkan levelnya, dan tubuhnya yang gemuk itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan bisa menahan serangan artileri berat. Menjadikannya sebagai kapten penjaga, adalah pilihan yang paling tepat. Qian Duoduo segera mengirim orang untuk menghubungi Da Zuang. Sementara kamu membawa Sasa, menaiki pesawat pribadi, bersiap untuk pergi ke Gunung Api.
Sebelum pergi, kamu secara khusus mengingatkan Qian Duoduo, Bos Qian, akhir-akhir ini akan ada cuaca yang sangat panas. Suhunya akan naik sangat tinggi. Kamu harus segera menyimpan sumber air dan perlengkapan pendingin yang cukup. Dan bersiaplah untuk menghadapinya. Hati Qian Duoduo terkejut. Dia buru-buru mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Su. Aku akan segera mengaturnya. 4 jam kemudian, pesawat pribadi berhasil tiba di Gunung Api. Tempat ini memang seperti yang dikatakan Qian Duoduo. Energi spiritualnya kacau. Suhunya sangat tinggi. Udara dipenuhi dengan hawa yang panas menyengat. Dan tujuan perjalananmu kali ini adalah harta karun kelas S, bola roh api, yang tersembunyi di sini. Bola ini, kamu harus mendapatkannya, berkat nutrisi energi spiritual setelah datangnya bulan darah. Ditambah dengan lingkungan unik gunung api, banyak peri api yang lahir di sini. Para peri api ini memiliki sifat yang pemarah, dan sangat agresif. Begitu mereka menemukan makhluk hidup di sekitar, mereka akan menyerang dengan membabi buta. Sebelum peri api mendekati pesawat, Sasa mengeluarkan busur panjangnya, memasang anak panah dan menarik talinya. Anak panah melesat, terpecah menjadi beberapa bayangan anak panah. Seketika membunuh beberapa roh api yang menyerang paling depan. Poin pengalamanmu pun terus meningkat. Tak lama kemudian kamu menerima pesan sistem. Ting selamat tuan rumah. Levelmu meningkat. Level 2 level 3. Kamu dan Sasa pun turun dari pesawat. Berjalan menuju ke kedalaman gunung api. Baru berjalan sebentar, seekor iblis api kecil kelas D muncul di hadapan kalian. Dan di belakang iblis api kecil itu, di atas sebuah batu hitam, sebuah manik-manik merah menyala yang memancarkan. Hawa panas tergeletak dengan tenang. Itulah manik roh api. Jelas sekali, iblis api kecil ini, lahir dari energi spiritual manik roh api. Iblis api kecil itu menyadari kehadiran kalian. Langsung mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Lalu menerkam ke arahmu. Melihat wujud sombong iblis api kecil itu, Sasa pun langsung murka. Sinar merah dingin melintas di matanya. Tatapan membatu langsung diaktifkan. Tubuh iblis api kecil itu langsung kaku. Berubah menjadi patung batu. Kamu melangkah maju, mengayunkan pedang Yitian. Dengan satu tebasan menghancurkan patung itu. Sebuah kristal iblis hitam kelas D menggelinding keluar dari puing-puing. Ting selamat tuan rumah telah membunuh iblis api kecil kelas. Mendapatkan banyak poin pengalaman. Poin pengalaman tuan rumah sudah penuh. Level meningkat. Level 3 level 5. Kamu memungut kristal iblis di tanah. Lalu mengamatinya di tanganmu. Kamu tahu betul, kristal iblis semacam ini akan menjadi mata uang utama di akhir zaman. Baik untuk membeli perbekalan, menukar jurus sakti, ataupun memperbaiki perlengkapan. Semuanya membutuhkan kristal iblis. Kamu dengan hati-hati menyimpan kristal iblis itu ke dalam ruang penyimpanan cincin iblis hitam. Kemudian kamu berjalan ke sisi batu dan mengambil manik roh api itu. Ting selamat kepada host karena mendapatkan harta karun tingkat S bola roh api. Nama barang, bola roh api kualitas, tingkat S. Efek khusus 1. Meningkatkan resistansi api host secara signifikan. Dapat kebal terhadap sebagian besar serangan berelemen api. Tidak takut dengan lingkungan bersuhu tinggi. Efek khusus 2. Meningkatkan secara signifikan damage sihir berelemen api milik host. Jika dipasangkan dengan jurus berelemen api, kekuatan tempur akan berlipat ganda. Efek khusus 3. Dapat dengan bebas melepaskan aura panas. Menyesuaikan suhu lingkungan sekitar. Jangkauan peningkatannya dapat dikendalikan dengan bebas. Kamu sangat gembira dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, ketika bencana dingin ekstrim datang, suhu udara turun drastis. Ribuan mil membeku. Rasa dingin yang menusuk tulang itu masih segar dalam ingatanmu hingga sekarang. Banyak sekali orang mati dalam cuaca yang sangat dingin. Alasanmu harus mendapatkan bola roh api adalah karena efek ketiganya. Saat bencana dingin ekstrim tiba, letakkan bola roh api di dalam kediamanmu. Maka akan bisa menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman. Lebih berguna daripada tungku atau pemanas manapun. Bahkan bisa digunakan untuk memanggang, menyelesaikan masalah pemanasan makanan. Setelah mendapatkan bola roh api, kamu segera menaiki pesawat pribadi, menuju tujuan berikutnya Gletser Arktik. Setelah penerbangan selama sehari semalam, kamu dan Sasa akhirnya tiba di Kutub Utara. Di sini adalah dunia es dan salju. Suhunya sangat rendah, angin dingin menderu, hampir tidak terlihat jejak kehidupan apapun. Kamu memegang alat pelacak, memimpin jalan di depan, mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kamu kira-kira mengetahui garis bujur dan lintang bola roh es. Di sana pernah lahir seekor Raja Iblis Gletser tingkat S. Dulu saat Raja Iblis Gletser muncul, langsung membekukan sebuah kota besar. Beberapa ahli tingkat S bergabung, dan dengan susah payah mengalahkannya. Raja Iblis Gletser setinggi 100 meter itu, meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagimu. Setelah berjalan selama beberapa jam di Gletser Arktik, kalian akhirnya tiba di lokasi tujuan. Sebuah gletser raksasa yang menjulang tinggi ke awan, menghalangi jalan kalian. Tuan, apa kita perlu memutari gletser ini? Tanya Sasa. Tidak perlu. Kamu menggelengkan kepala, menggenggam pedang Yitian di tanganmu.
berjalan perlahan ke depan Gletser. Setelah itu, kamu mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhmu, menyalurkan semuanya ke dalam pedang Yitian, menebaskannya dengan keras ke arah Gletser. Energi pedang yang cemerlang dan tajam membelah langit, menebas ke arah Gletser. Hanya terdengar suara dentuman yang keras. Seluruh Gletser raksasa itu terbelah secara horizontal oleh energi pedang. Kabut es menyebar, puing-puing es berhamburan. Setelah kabut es menghilang, Gletser di depan mata telah rata dengan tanah. Sebuah manik yang seluruhnya jernih dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, tergeletak diam di antara serpihan es. Itu adalah manik roh es. Karena kamu mengenakan manik roh api, tubuhmu diselimuti oleh energi spiritual yang panas membara. Kamu tidak merasakan hawa dingin sedikit pun. Sebaliknya manik roh api di lehermu terus berdenyut. Jelas sekali, kedua manik ini yang satu api dan yang satu es, memiliki elemen alami yang saling bertentangan. Tidak bisa dipakai secara bersamaan. Kamu melangkah maju, mengambil manik roh es, dan langsung menerima notifikasi sistem. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan harta karun tingkat es manik roh es. Nama item, manik roh es kualitas, tingkat es. Efek khusus 1. Meningkatkan resistansi es tuan rumah secara signifikan. Dapat kebal terhadap sebagian besar serangan berelemen es. Tidak takut lingkungan yang sangat dingin. Efek spesial 2. Peningkatan drastis. 13 kerusakan sihir elemen es milik Inang. Dipadukan dengan teknik kultivasi elemen es. Kekuatan tempur berlipat ganda. Efek spesial 3. Dapat melepaskan aura dingin sesuka hati. Menyesuaikan suhu lingkungan sekitar. Jangkauan penurunannya dapat dikontrol dengan bebas. Dengan adanya mutiara roh es, kamu tidak perlu lagi khawatir dengan cuaca panas ekstrim yang akan datang. Saat bencana panas ekstrim tiba, letakkan mutiara roh es di dalam kediamanmu. Maka akan tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman. Melewati periode panas ekstrim dengan mudah. Kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu, mutiara roh seperti mutiara roh api dan mutiara roh es. Masih ada beberapa lagi di dunia ini. Misalnya mutiara roh angin, mutiara roh kayu, roh air, mutiara roh tanah, mutiara roh petir dan lain-lain. Hanya saja saat ini kamu belum tahu lokasi spesifik mereka. Hanya bisa mencarinya perlahan-lahan di kemudian hari. Setelah menyimpan mutiara roh es, kamu pun bersiap untuk menaiki pesawat pribadi. Kembali ke Villa Jiangnan melalui rute semula. Pada saat ini, kamu membuka saluran obrolan publik global. Sebuah video pendek dari Inggris menarik perhatianmu. Di dalam video itu, seorang pria berlari dengan panik di jalanan. Di belakangnya ada zombie dengan wajah dan tubuh yang membusuk. Kecepatan zombie itu sangat cepat. Dengan cepat ia berhasil mengejar pria itu, menerkamnya hingga jatuh ke tanah, lalu mulai menggigitnya dengan ganas. Pemandangannya sangat mengerikan untuk dilihat, membuat orang bergidik ngeri. Melihat adegan ini, hatimu langsung terkejut. Kamu tidak menyangka, setelah kiamat tiba, yang bermutasi bukan hanya hewan, tumbuhan, dan manusia, tetapi juga virus. Virus zombie semacam ini sangat mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak hanya selamat dari dua bencana besar, panas dan dingin yang ekstrim. Terus berevolusi, kecepatannya semakin meningkat, daya tularnya semakin kuat. Selama dicakar atau digigit oleh zombie, maka akan terinfeksi virus, berubah menjadi zombie yang kehilangan akal sehat, memiliki hasrat menyerang yang kuat terhadap makhluk hidup apapun, hingga kematian. Di kehidupan sebelumnya, hingga tahun kedua akhir zaman, manusia baru berhasil mengembangkan serum virus T yang sesuai. Barulah penyebaran virus zombie dapat dikendalikan, menghindari takdir kepunahan total umat manusia. Namun, harga serum virus T ini sangat mahal, dimonopoli oleh para kapitalis besar, menjadi alat mereka untuk memeras para penyintas biasa, komoditas super profit untuk meraup kekayaan. Tak terhitung orang karena tidak sanggup membeli serum, pada akhirnya berubah menjadi zombie. Di kehidupan ini, kamu sama sekali tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Hak pengembangan serum virus T harus kamu pegang sendiri. Berpikir sejenak, kamu segera mengubah rencana perjalanan, menyuruh pilot untuk berbalik arah, menaiki pesawat pribadi menuju Inggris. Berdasarkan laporan di kehidupan sebelumnya, virus zombie semacam ini bocor dari perusahaan Umbrella di Inggris. Perusahaan Umbrella awalnya mengembangkan sebuah senjata biologis yang mirip dengan virus zombie, berniat untuk digunakan di medan perang. Tapi tak disangka, saat bulan darah tiba, aura spiritual bangkit kembali. Virus ini mengalami mutasi yang aneh. Akhirnya berevolusi menjadi virus zombie yang dapat menginfeksi manusia, melanda seluruh dunia. Tujuanmu sangat jelas, yaitu menyusup ke perusahaan Umbrella, mendapatkan cairan virus asli, kemudian segera kembali ke tanah air, mengumpulkan orang untuk mengembangkan serum virus T, menghancurkan monopoli para kapitalis. Beberapa jam kemudian, jet pribadi berhasil tiba di Inggris. Melihat ke bawah dari atas, kota yang dulunya ramai kini telah menjadi berantakan. Asap tebal mengepul di mana-mana. Zombie terlihat berkeliaran di mana-mana di jalanan. Suara raungan dan jeritan terdengar tiada henti. Pemandangannya persis sama seperti di film kiamat.
membuat bulu kuduk merinding. Jet pribadi baru saja mendarat. Sekelompok besar zombie datang karena mendengar suara. Mereka mengepung di sekitar pesawat, menabrak kabin pesawat dengan ganas. Sasa segera mengeluarkan busur panjangnya, menarik tali busur dan memasang anak panah, mengeluarkan skill aktif panah pemecah. Beberapa bayangan panah tajam melesat ke arah para zombie, seketika membunuh semua zombie di sekitarnya. Ting, selamat kepada Tuan karena telah membunuh banyak zombie level 1, mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Level Tuan meningkat, level 5 menjadi level 6. Setelah itu, kamu dan Sasa turun dari pesawat, bertarung di sepanjang jalan, maju ke arah perusahaan Umbrella. Zombie di sepanjang jalan terus berdatangan tanpa henti, tapi semuanya dengan mudah dibunuh oleh Sasa. Poin pengalamanmu juga meningkat pesat. Perasaan naik level terus-menerus itu sangat menyenangkan. Setelah belasan menit, kalian akhirnya tiba di gedung markas besar perusahaan Umbrella. Saat ini perusahaan Umbrella telah menjadi tempat berkumpulnya para zombie. Di dalam dan di luar gedung, zombie berkeliaran di mana-mana. Suara raungan terdengar silih berganti. Sasa tidak ragu-ragu lagi, langsung mengeluarkan skill aktif teknik rahasia gigitan ular perak. Ular sihir berwarna ungu muda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, melata ke segala arah. Selama menyentuh zombie, mereka akan langsung menjatuhkannya ke tanah, lalu mati karena racunnya bekerja. Poin pengalamanmu meroket dengan cepat. Kamu akan segera mencapai level maksimal. Tepat saat kamu bersiap memasuki gedung Umbrella Corporation, sesosok bayangan tiba-tiba melompat turun dari dinding di samping, menghalangi jalan kalian. Orang ini mengenakan kostum Nightwalker hitam. Wajahnya dingin dan serius. Tatapan matanya tajam. Dia adalah pahlawan keadilan Inggris yang terkenal, Nightwalker Jack. Teman, di sini terlalu berbahaya. Di dalam gedung penuh dengan zombie dan monster mutan. Cepat tinggalkan tempat ini, Jack mengingatkan dengan nada mendesak. Aku mencari laboratorium Umbrella Corporation. Apa kamu tahu di mana laboratoriumnya? Kamu langsung bertanya. Jack tertegun sejenak, lalu menunjuk ke sebuah pintu yang disegel di sisi kiri gedung. Pintu besar. Laboratoriumnya ada di balik pintu itu, tapi di dalamnya sudah dikuasai oleh monster. Sama sekali tidak bisa didekati. Setelah selesai bicara, dia bertanya lagi dengan penasaran. Kamu orang mana? Mengapa kamu mencari laboratorium? Aku adalah agen dari negara naga. Kamu mengarang sebuah identitas. Virus zombie yang bocor dari Inggris kalian sudah menyebar ke negaraku, menyebabkan banyak orang terinfeksi. Aku harus menemukan cairan virus aslinya untuk mengembangkan penawarnya dan menghentikan penyebaran virus lebih lanjut. Secercah kekaguman melintas di mata Jack. Dia mengangguk. Oh jadi begitu. Aku telah salah paham padamu. Aku akan mengantarmu ke laboratorium. Aku lebih akrab dengan Medan di sini. Setelah itu, kalian bertiga berjalan menuju pintu yang disegel itu. Sepanjang jalan, zombie terus berdatangan. Sasha memegang busur panjang. Panahnya tidak pernah meleset. Setiap anak panah dapat membunuh satu zombie dengan akurat. Belasan zombie langsung dibersihkan dalam sekejap. Dengan cepat, mereka bertiga melewati gerbang utama, tiba di pusat laboratorium. Tepat pada saat ini, bayangan hantu seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Suara mesin yang dingin terdengar. Terdeteksi penyusup. Segera aktifkan tindakan pertahanan. Lepaskan subjek eksperimen. Begitu suara itu selesai, tiba-tiba dari segala penjuru laboratorium terdengar suara raungan yang memekakkan telinga. 10 liker dengan bentuk tubuh aneh dan berlumuran lendir melompat keluar dari kegelapan, menerkam ke arah mereka bertiga. Kecepatan liker sangat tinggi, agresivitasnya sangat kuat. Adalah subjek eksperimen mutan yang dikembangkan oleh Umbrella Corporation. Reaksi Sasa sangat cepat, segera mengeluarkan jurus sinar perlambat. Seberkas cahaya biru muda menyelimuti semua liker. Kecepatan mereka langsung berkurang drastis, bagaikan seekor siput. Setelah itu, Sasa menarik tali busur dan memasang anak panah, menembakkan panah satu persatu, membantai 10 liker satu persatu. Tidak ada satupun yang bisa mendekati mereka selangkah pun. Tepat pada saat ini, bayangan hantu gadis kecil itu muncul kembali. Suara mesin menjadi lebih dingin. Tingkat ancaman meningkat. Lepaskan subjek eksperimen tingkat tinggi Tyrant 001. Begitu suara itu selesai, lantai laboratorium tiba-tiba bergetar. Sesosok bayangan besar dari laboratorium berjalan keluar dari ruang rahasia. Tinggi monster ini mencapai 3 meter. Seluruh tubuhnya berotot kekar, kulitnya berwarna biru kehitaman, wajahnya ganas, tatapan matanya dingin, memancarkan aura yang mengerikan. Ting, peringatan, terdeteksi virus mutan level C, Tiran 001, tingkat bahaya, sangat tinggi. Tiran itu mengaum, memekakkan telinga, kemudian melangkahkan kakinya yang berat, berlari dengan ganas ke arahmu. Tinjunya yang besar membawa suara siulan angin, menghantam ke arah kepalamu. Ekspresimu tidak berubah, kamu mengulurkan tangan kananmu. Dengan satu pikiran, pedang Yitian langsung muncul di tanganmu. Kamu mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhmu, menuangkan semuanya ke dalam pedang Yitian. Menghadapi tiran yang menyerang, kamu mengayunkan pedang dengan ganas.
Aura pedang yang sangat tajam melesat keluar, seketika membelah tubuh tiran menjadi dua. Darah hitam menyembur keluar, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ting selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh level C tingkat 1. Virus mutan. Tiran 001. Mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Bar EXP tuan rumah penuh. Level naik. Level 6 level 8. Setelah menyelesaikan semua subjek eksperimen, kalian bertiga berjalan ke area inti laboratorium. Di atas meja, ada cairan biru di dalam tabung reaksi yang tersegel, memancarkan cahaya biru samar. Itu adalah stok asli virus T yang susah payah kamu cari. Ting selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan satu stok asli virus T. Jadi benda ini, yang menyebabkan krisis zombie global. Kamu menggertakkan gigi dalam hati. Kamu menyimpan tabung reaksi biru itu dengan hati-hati. Tepat pada saat ini, kamu memperhatikan meja di sebelahnya. Ada juga cairan hijau dalam botol. Memancarkan cahaya hijau samar, kamu berjalan ke depan, mengulurkan tangan untuk menyentuh botol hijau itu. Seketika menerima notifikasi sistem, Ting selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan satu stok asli virus T mutan. Kamu merasa bingung, tidak jelas perbedaan antara kedua cairan asli ini. Jadi sekalian saja cairan dalam botol hijau itu juga dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan cincin iblis hitam. Berencana untuk menelitinya pelan-pelan setelah kembali ke negara. Setelah itu, mereka bertiga pun meninggalkan laboratorium. Tiba di luar gedung perusahaan Umbrella. Kamu melihat gedung penuh dosa di depanmu ini. Secerca tatapan dingin terlintas di matamu. Menggenggam erat pedang Yitian, menebaskan pedang dengan kuat ke arah gedung. Seberkas energi pedang tajam sepanjang puluhan meter merobek langit. Menebas ke arah gedung, hanya terdengar suara ledakan yang keras. Perusahaan Umbrella setinggi puluhan lantai. Gedungnya terbelah di tengah oleh energi pedang. Bagian atasnya runtuh seketika. Asap dan debu mengepul, menyelimuti seluruh area. Kamu menangkupkan tangan ke arah Jack dan berkata, "Tuan Jack, terima kasih banyak atas bantuanmu." Jack juga mengangguk kepadamu. Semoga beruntung. Semoga kamu bisa segera mengembangkan serum penawarnya, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Setelah berpamitan dengan Jack, kamu pun membawa Sasha, naik ke pesawat pribadi, memutar arah, terbang ke arah negara naga. Di dalam pesawat, kamu melihat lautan awan di luar jendela. Kamu berpikir dalam hati, serum murni virus T sudah didapatkan. Selanjutnya, harus sesegera mungkin kembali ke negara, mengumpulkan orang untuk mengembangkan serum. Dan pada saat yang sama, kamu juga sadar, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Selanjutnya harus menghadapi serangan cuaca panas ekstrim.